Halo semuanya, dalam video ini kita akan bahas bagaimana Indonesia berusaha membangun ekonomi setelah merdeka, khususnya di masa demokrasi parlementer antara tahun 1950 hingga 1959. Setelah kemerdekaan, kondisi ekonomi Indonesia benar-benar sulit, inflasi yang tinggi, kas negara kosong, dan ada banyak jenis mata uang yang beredar secara bersamaan. Pemerintah harus bergerak cepat untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Kebijakan pertama yang muncul adalah Gunting Syafruddin, dilaksanakan pada tahun 1950 oleh Syafruddin Prawira Negara. Kebijakan ini mengharuskan masyarakat memotong uang kertas dengan nominal besar menjadi dua bagian. Bagian kirinya masih bisa dipakai, sedangkan bagian kanan akan dibayar kembali puluhan tahun kemudian oleh negara. Tujuannya adalah untuk menurunkan jumlah uang yang beredar agar inflasi bisa ditekan. Kebijakan ini mengejutkan banyak orang, tetapi cukup efektif dalam jangka pendek. Masyarakat kecil tidak terlalu terdampak karena mereka biasanya tidak menyimpan uang dalam jumlah besar. Kebijakan kedua adalah program Benteng. Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan pengusaha pribumi agar tidak kalah dengan dominasi perusahaan asing, terutama dari etnis Tionghoa. Pemerintahan memberikan pelatihan, modal usaha, dan hak impor khusus. Namun, banyak bantuan yang disalahgunakan. Ada pengusaha yang malah menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk perkembangan usaha. Akibatnya, program ini tidak memberikan dampak ekonomi yang diharapkan, dan akibatnya dihentikan. Pelajaran penting di sini adalah pentingnya pengawasan dalam distribusi bantuan ekonomi. Berikutnya adalah sistem ekonomi Alibaba. Di sini pemerintahan mendorong kerjasama antara perusahaan pribumi, yaitu Ali, dan pengusaha Tionghoa, yaitu Baba. Perusahaan pribumi diberikan kredit dan izin usaha, dengan harapan mereka bisa belajar dari pengalaman pengusaha Tionghoa yang lebih dulu mapan. Namun, dalam prakteknya, kerjasama ini tidak berjalan dengan baik. Banyak pengusaha pribumi hanya dipinjamkan namanya untuk mendapatkan izin dan kredit. Sementara, pengelola usaha tetap dilakukan oleh pengusaha Tionghoa. Alhasil, tujuan membangun kekuatan ekonomi pribumi belum tercapai. Selanjutnya, ada perjanjian finansial ekonomi dengan Belanda atau biasa disebut Finex. Kabinet Burhanuddin harapan mencoba merundingkan hubungan ekonomi yang lebih adil dengan Belanda, namun gagal karena pihak Belanda tidak bersedia mendatangi perjanjian. Akhirnya, Indonesia mengambil langkah tegas membubarkan Uni Indonesia Belanda. Namun, hal ini menimbulkan dampak baru. Banyak pengusaha Belanda menjual asetnya ke pihak asing, bukan ke pengusaha lokal. Pengusaha pribumi belum siap mengambil alih perusahaan-perusahaan besar itu. Lalu, ada rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Ini adalah upaya pemerintah untuk membangun ekonomi secara lebih terencana dan terstruktur. Rencana ini disusun oleh Biro Perancang Negara dan menargetkan pembangunan dengan dana sebesar 12,5 miliar rupiah. Namun, seiringnya pergantian kabinet, ketegangan antara pusat dan daerah, serta masalah politik membuat pelaksanaannya tidak maksimal. Meski hasilnya tidak optimal, RPLT menjadi langkah awal penting dalam perencanaan pembangunan nasional Indonesia. Terakhir, nasionalisasi The Jepas Bank. Bank milik Belanda ini diubah menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953. Ini bukan sekedar perubahan nama. Dengan ini, Indonesia mulai mengelola kebijakan moneter dan sistem perbankan secara mandiri. Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral yang mengatur sirkulasi uang, suku bunga, dan stabilitas keuangan negara. Nasionalisasi ini disambut baik oleh masyarakat dan menjadi simbol penting dari kemandirian ekonomi bangsa. Dari berbagai kebijakan ekonomi masa demokrasi parlementer, kita bisa belajar bahwa niat untuk memperkuat ekonomi nasional memang kuat. Namun, tanpa stabilitas politik,
pengawasan yang baik, dan kesiapan sumber daya manusia, banyak program berakhir gagal atau disalahgunakan. Keseimbangan antara peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kamu tentang sejarah ekonomi Indonesia.